Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh, kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita lur. Nah, ini aku tadi habis bikin video lur. Video untuk yang channelku yang satunya di Gigih Story itu review suasana asli Jalan Kaliurang. Ini aku berada di Jalan Kaliurang yang atas ya. Itu mau ke sana tapi ternyata ditutup PPKM darurat. Jadi ya udah nyampe di situ aja, balik. Ya, sekaligus menikmati sore hari kita riding ringan gitu. Pupung cuacanya di sini mendung-mendung syahdu gimana gitu. Mendung-mendung tapi ada mataharinya, ada sinar matahari. Gitu. Udaranya ini seger banget, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib bersyukur lur. Kita wajib bersyukur bagi dulur-dulurku yang sedang sakit, yang sedang kurang enak badan. Kita doakan sama-sama yuk lur ya. Semoga dulur-dulurku yang sedang sakit bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Kita wajib bersyukur ya lur ya yang masih sehat, karena kita masih bisa menghirup udara dengan bebas. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Jadi gini lor, aku tuh sering banget ngomongin masalah nikmat Tuhan gitu. Beberapa hari yang lalu aku tuh ke rumah sakit ya lor ya. Ada pokoknya ke rumah sakit, aku tuh lihat orang-orang itu sampai di rumah sakit sana itu saking penuhnya itu, perawatannya sampai di teras-teras rumah sakit kayak gitu loh lor. Itu aku tuh bayangin kalau malam itu apa enggak kedinginan. Soalnya aku dulu tuh belum lama ini kan aku divaksin, efek vaksinnya itu kan ya salah satunya kan demam ya. Itu wajah aku terkena hawa hujan sedikit aja rasanya kok ini menderita banget loh. Apalagi orang-orang yang sedang sakit, yang terbaring di emperan rumah sakit kayak gitu. Ya Allah, semoga diberikan kesembuhan ya Allah. Aku tuh bayangin kayak gitu. Belum lagi masalah sekarang tabung oksigen sekarang langka lur, penuh, kalaupun ada harganya sudah tidak masuk akal lur. Mbok ya tulung bagi pihak-pihak yang terlibat, mbok ojo di saat-saat seperti ini gitu, kita harus saling support ya lur ya, harus saling mendukung, bukan malah memanfaatkan momentum yang seperti ini untuk memperoleh keuntungan. Ayolah lur, kita ayo. Oksigen itu miliknya Allah loh lur, bukan, jangan disalahgunakan seperti itu loh. Nanti kalau misalnya kalian menyalahgunakan amanah dari Allah, nanti kalau misalnya Allah murka ya piye? Wani po kowe nanggung resikone murkane Gusti Allah itu. Gitu. Nikmat bernafas sungguh luar biasa lur. Kita nggak dicabut ya lur ya, nikmat bernafasnya itu nggak dicabut ya. Orang-orang yang sakit itu loh, yang gejala corona itu kan salah satunya sesak napas itu, sulit bernapas loh ya. Sulit bernapas sama nggak bisa nafas itu beda loh lur ya. Kalau nggak bisa nafas itu bener-bener ya udah, itu sudah ya tahu sendirilah. Tapi kalau sesak nafas itu masih bisa bernapas, cuman sulit gitu loh. Lah yang jadi pertanyaan, Gusti Allah itu hanya mengurangi nikmat bernafas kalian gitu loh, tapi kalian sudah menderitanya seperti itu. Ini harusnya bisa dijadikan pelajaran ya bagi kita yang sehat. Harus sering-sering bersyukur lur. Gusti Allah itu memberikan oksigen 24 jam bebas, free, nggak bayar. Bayangkan kalau nikmat bernafas kita dikurangin sedikit sama Gusti Allah, kita sakit lur. Jadi malu lur kalau misalnya kita masih diberikan badan yang sehat, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan Gusti Allah dengan sempurna,
Tapi kok kita bermaksiat kepada Allah itu malu lur. Kita hidup itu gratisan lur. Ibaratnya kita tuh numpang di rumah orang gitu. Numpang di rumah orang sudah dibiayain sekolah, dibiayain hidup, malah nyolong hartanya yang punya rumah kan, yang punya rumah otomatis kan jengkel lur. Begitu pula kita, harusnya kita punya malu sama Allah. Malu itu sebagian dari iman lur. Gusti Allah sudah baik sama kita loh, masa kita masih mempunyai sifat sombong, pamer-pamer harta. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Hartamu itu ya lur ya, kalau misalnya kalian menderita itu nggak bisa makani kowe gitu lur. Yang bisa nyembuhin kamu itu adalah izinnya Allah gitu. Makanya kita ya harus bersyukur lah, pentingnya bersyukur gitu. Aku kayaknya udah ngomongin masalah bersyukur itu udah jadi 2 video kali ya. Itu bukti kalau bersyukur itu penting, karena Allah itu barang siapa yang bersyukur maka akan kutambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur itu yang nggak mau bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu berat. Itu bener kok lur. Ya namanya juga Al-Qur'an kok, jelas betul lah. Yang jadi berat itu untuk kita mengucapkan alhamdulillah di pagi hari itu apa tuh lur? Ketika kita misalnya bangun tidur, apa sih sulitnya bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, matur sembah nuwun doh Gusti Allah, hari ini sampun maringi kula nikmat sehat. Apa susahnya tuh ngomong seperti itu? Ketika kita bisa di saat orang lain kesulitan mencari makan, kita masih bisa jajan sego goreng, nasi goreng gitu misalnya. Apa sulitnya tuh ngomong alhamdulillah gitu loh. Gusti Allah itu seneng lur sama orang-orang yang bersyukur. Udah bersyukur nggak sombong, wah auto kaya itu nanti. Kaya jangan diartikan hartamu bertumpuk-tumpuk, enggak. Definisi kaya, jadi kalau kalian mendefinisikan kaya itu sebagai materi, itu adalah nikmat kaya yang paling level paling rendah loh ternyata. Aku juga baru tahu. Tak kirain kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, dengan harta itu adalah yang namanya rezeki. Bukan. Tak jawab dengan tegas bukan. Kita masih bisa mencium aroma gitu, misalnya sate gitu. Alhamdulillah. Kita masih bisa makan gitu. Makan yang enak, misalnya makan apa, nasi goreng apa-apa kok, pecel lele apa-apa kayak alhamdulillah gitu. Kita masih bisa minum minuman yang enak, alhamdulillah, bermanfaat bagi tubuh. Jangan kufur lur. Bagi yang sedang sakit, jangan berkecil hati, karena sakit itu tidak melulu pertanda dari Gusti Allah itu sedang membenci kalian, itu enggak. Justru malah sebaliknya lur. Malah sebaliknya maksudnya gimana mas? Jadi kita itu harus sadar ya, kalau kita itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Dosa kita sudah banyak dan Gusti Allah itu berkenan untuk membersihkan dosa kita dengan cara sakit itu. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah lor kepada kita lor. Loh, sebenarnya kalau misalnya Gusti Allah mau, Gusti Allah cuek saja sama kita, nanti digoreng di akhirat sana bisa loh. Tapi Gusti Allah sayang sama kita loh. Sayangnya Gusti Allah itu melebihi dari sayangnya seorang ibu ke anak gitu. Kalian yang ibu-ibu yang udah punya anak pasti tahu sendirilah, kalau misalnya anak kalian disakiti, kalian pasti mungkin nyawa kalian rela kalian pertaruhkan. Nah, itu kasih sayang ibu ke anak itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih sayang Allah kepada hambanya lur. Loh, kurang apik piye to Gusti Allah kuwi karo awak dhewe sama kita tuh. Ayo lur, bareng-bareng alhamdulillahirabbil alamin. Allah maha baik lur. Baru bukan dicabut ya, baru dikurangin nikmat menghirup oksigen saja kita sudah
Terkadang aku sering sekali melihat ya orang diuji dengan penyakit gitu, yang ada malah marah-marah, menyalahkan sana sini sana sini sana sini. Yang jadi pertanyaanku, emang kalau misalnya kamu marah-marah kayak gitu, menyalah-nyalahkan orang kayak gitu, emang bisa langsung sembuh kok penyakitmu? Yang ada apa? Yang ada dosamu malah nambah, otomatis penyakitmu malah nambah gitu loh. Yang tadi sakitnya misalnya cuman demam gitu, gara-gara sering marah-marah ya malah jadi nambah satu lagi penyakit, gula darah, darah tinggi gitu loh. Lah terus yang bener itu kalau ketika sakit itu kita apa, Mas Inge? Ya kita istighfar yang banyak. Kalau kita minta ampun kepada Allah, otomatis kan dosa kita yang dicuci sama Allah, kita ikut memohon ampun kepada Allah itu loh. Dosa kita yang ringan-ringan kita nanti diampuni, otomatis waktu sakit kita, misalnya kita ditakdirkan untuk waktu sakitnya 1 bulan, karena kita rajin istighfar non-stop, kalau perlu non-stop. Kalau misalnya mulut kita, biasanya kalau orang sakit itu kan susah sekali makan ya, daripada bergumam yang tidak penting, coba deh istighfar non-stop itu loh, tapi dengan hati ya. Cara istighfarnya itu astagfirullahaladzim, tapi dibarengi dengan menyesali. Kalau kalian masih sulit untuk menyesali, kalian coba deh ambil istighfar itu sambil mengingat-ingat dosa kalian. Jangan dosa-dosa yang besar. Coba diingat-ingat dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan apa, misalnya yo yang sepele-sepele aja, berbohong kepada teman, makan makanan yang tidak hak kita, sambil apa itu namanya, sambil istighfar, sambil menyesali kesalahannya. Insya Allah lur, durasi kalian yang harusnya sakit 1 bulan itu bisa dipercepat sama Allah, bahkan seminggu sudah sembuh gitu loh. Yang saya rasakan itu kayak gitu. Makanya aku ngomong kayak gini karena aku dulu pernah ngalamin. Aku nggak boleh egois, aku harus men-share gitu loh. Ya kalau misalnya ini bermanfaat bagi kalian, yang untung juga aku loh lur. Kalau kalian meniru, mengamalkan perbuatan baik yang seperti ini, misalnya karena terinspirasi dari nonton videoku loh, ya aku yang untung, aku juga ikut panen pahala kalian tanpa mengurangi pahala kalian sedikit pun gitu lur. Makanya channel Gigih Punya Cerita itu khusus tak buat sharing-sharing masalah agama gitu loh lur, ya sebatas sepengetahuanku aja, yang ringan-ringan aja, karena yo aku sendiri tuh gini loh, menyadari loh, kalau miskin ilmu itu lebih berbahaya daripada miskin harta loh lur. Itu karena waktu kita terbatas di dunia, amalan kita bisa dihitung ya, kita harus punya amalan ekstra. Kita itu harus, istilahnya itu harus cari uang lembur gitu loh. Kalau masalah kalau misalnya di dunia kerja itu kita harus cari lembur, ya ini salah satu lemburku lur. Aku sharing-sharing masalah agama di video ini tujuannya ya itu, ya semoga saja bermanfaat ya lur ya. Pokoknya video kali ini intinya ayolah lur, rajin-rajin bersyukur lur. Aku ngomong kayak gitu tadi, aku pernah ngalamin dulu, aku juga pernah sakit kok lur. Sakit yang harusnya itu belum sembuh itu loh lur. Harusnya belum sembuh dalam tempo tempo tertentu, tapi aku sudah sembuh dengan izin Allah. Makanya aku harus sharing istighfar. Manfaat istighfar juga bisa membuat Allah tersenyum loh lur. Ada salah satu riwayat ya dulu, tapi aku nggak bisa meriwayatkan dengan lengkap ya, soalnya aku sendiri juga miskin ilmu. Intinya kayak gini, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Nabi, sesungguhnya Allah sedang ngapain gitu loh. Itu kalau bahasaku ya lur, kalau bahasaku, aku membahasakan bahasaku sendiri ya. Kalau untuk riwayatnya mohon dicari sendiri lah yang lebih detail.
Allah itu sedang tersenyum. Lah kenapa ya? Karena mendengar istighfar dari hambanya itu loh. Allah itu bisa tersenyum loh. Allah itu bisa seneng kepada hambanya yang istighfar. Nak Gusti Allah seneng sama kita, walah, nikmat gitu loh. Nikmat apapun itu tinggal OTW menanti kita loh. Hanya dengan satu kalimat, astaghfirullahaladzim wa ilai, astaghfirullahaladzim wa ilai, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah pokoknya, itulah, perbanyak istighfar. Tak cukupkan dulu sampai di sini ya videonya ya. Semoga bermanfaat ya lur ya. Dari Gigih Punya Cerita mengucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.